warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh enggak, Bu? Oke, boleh Pak, silakan. Nah, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan kita atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci, serta jawaban yang disampaikan oleh kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Jangan lupa proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Jadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Oke, jadi gini ya Pak ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya yaitu memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Ya, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Gitu. Nah, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti secara spesifik yaitu memberikan kehadiran secara penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian coaching seperti apa itu? Saya ingin ya coachee dapat mengembangkan kompetensinya, ya kompetensi yang dimilikinya, dan kemudian menemukan solusi dan langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu, Pak. Nah, jadi indikator ketercapaiannya itu yaitu ketika nanti coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya serta menemukan potensi dalam dirinya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching kita nanti bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum Bu Farida, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nia, selamat pagi. Katanya ini ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada apa nih kira-kira? Ada yang Iya. bisa saya bantu? Begini Bu, ini tentang minat membaca ya Bu ya. Siswa-siswi di sekolah saya itu minat membacanya kurang. Oke, jadi siswa-siswi Ibu di sekolah minat bacanya rendah ya. Iya. Oke, kita punya waktu nggak lama ya Bu, sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan dari coaching kita kali ini? Saya di sini ingin berusaha ingin mencari solusi bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi membaca, meningkatkan kegemaran anak untuk membaca itu. Oke, oh ya, jadi pada intinya Bu ingin meningkatkan minat baca ya pada Iya. siswa ya. Kira-kira menurut Bu Farida ini apa sih yang sudah dikatakan dikatakan tumbuh minat baca itu seperti apa? Menurut saya, anak itu memiliki minat baca yang baik jika anak ini mau membaca tanpa harus disuruh gitu Bu. Jadi bukan gurunya menyuruh baru dia membaca, tapi muncul dari keinginannya sendiri gitu, untuk membaca gitu. Oke, jadi menurut Ibu mereka itu sudah tumbuh minat bacanya ketika mereka itu membaca tanpa paksaan ya, Ya. tidak nunggu disuruh tapi membaca dengan sukarela ya, Ya, semacam seperti itu Ibu. Nah, kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu itu ada di level berapa? Anggap nih level 1 sampai 10. 1 ini untuk paling rendah dan 10 paling tinggi. Ada di level berapa Ibu? Kalau menurut saya level minat membaca untuk murid-murid saya itu ada di level 6. Di level 6 ya Bu. Terus kira-kira nih Ibu ingin nantinya minat baca siswa itu ada di level berapa? Saya ingin meningkatkan ini ke level 8 lah gitu. Level 8 Iya. ya Ibu. Ya, nah
Jadi Ibu ingin meningkatkan minat baca siswa di level 8. Kira-kira Ibu punya rencana nggak? Rencana apa sih yang Ibu pakai? Mungkin punya trik khusus atau apa ya untuk meningkatkan minat baca siswa ini sampai di level 8 tersebut, itu bagaimana? Kalau di proses pembelajaran ini saya ingin menggiatkan kembali Bu, kegiatan membaca anak pada saat di awal pelajaran. Jadi mungkin 10 menit di awal pelajaran ini saya meminta anak untuk membaca buku-buku yang mereka gemari gitu. Jadi bukan buku pelajaran, jadi buku apa saja yang mereka sukai gitu. Jadi untuk memotivasi anak ya Bu, untuk memulai melatih anak untuk gemar membaca gitu. Kemudian di sekolah saya itu kan sebenarnya sudah ada perpustakaan digital Bu, selain perpustakaan fisik ya Bu ya. Di fisik itu juga ada sudah tentang perpustakaan digital. Cuma ini belum optimal gitu Bu. Anak-anak mungkin untuk siswa-siswa baru ya, bukan saya ngajar kelas 7 ya. Jadi mungkin untuk siswa kelas 7 ini masih belum mengenal apa itu perpustakaan digital. Dan di sini rencananya saya ingin pihak perpustakaan itu melakukan sosialisasi kepada siswa kelas 7 khususnya ya Bu ya tentang perpustakaan digital, dan bisa juga sosialisasi ini juga dilakukan pada siswa kelas 8 dan 9 gitu. Oke, jadi di sini Ibu saya catat ya ada 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan. Yang pertama tadi di kelas ya, sebelum pembelajaran ada waktu 10 menit yang digunakan untuk membaca ya, bukan membaca pelajaran ya, buku-buku yang menarik ya. Iya. Oke, itu. Dan yang kedua adalah sosialisasi tentang perpustakaan digital. Nah, ini sudah ada di sekolah Ibu, tapi masih anak-anak terutama siswa baru masih kurang begitu mengenal. Iya. Jadi itu ya Bu ya. Oke, kemudian nah, dari 2 strategi itu kira-kira mana yang lebih dulu Ibu laksanakan? Kalau dari saya sendiri ya Bu ya, mungkin saya lebih utama dulu melatih anak di kelas. Jadi setiap saya mengajar mungkin saya memberi waktu pada anak sekitar 10 menit lah untuk membaca buku yang mereka sukai. Gitu. Nah, langkah selanjutnya baru saya akan berkolaborasi dengan pihak perpustakaan sekolah untuk melakukan sosialisasi pada siswa. Gitu. Oke, ya. Menarik ya. Apa strateginya yang Ibu. Nah, kemudian apalagi ya sekarang di era digitalisasi ya, jadi anak-anak pasti ya lebih senang ya itu. Kemudian lalu kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakan rencana yang sudah Ibu pikirkan itu tadi? Iya, untuk yang rencana melatih anak gemar membaca di kelas saya, mungkin saya lakukan secepatnya ya Bu ya. Mungkin di setiap pembelajaran akan saya terapkan, mulai dari minggu depan mungkin ya Bu. Ini akan saya terapkan di setiap kelas yang saya ajarkan. Untuk yang sosialisasi nanti saya berkoordinasi dulu dengan pihak perpustakaan dan akan dilaksanakan secepatnya juga. Jadi nantinya diharapkan minat pembacaan anak ini nanti akan meningkat. Jadi setelah sosialisasi mungkin anak tertarik, jadi pengen tahu seperti apa perpustakaan digital itu. Dan mereka bisa mengakses buku-buku yang menarik untuk perpustakaan digital. Jadi mungkin dengan ini minat membaca mereka menjadi meningkat. Oke, jadi nah dalam kegiatan ini berarti kira-kira siapa saja yang ingin Ibu libatkan? Siapa saja sih yang ingin Ibu libatkan dalam 2 kegiatan tadi itu? Iya, kalau yang sosialisasi nanti saya akan meminta bantuan dari pihak perpustakaan ya Bu, dari kepala perpustakaan dan juga dari pustakawan. Kemudian juga untuk teman-teman IT mungkin nanti bisa membantu mensosialisasikan misalnya melalui poster-poster atau video-video yang menarik untuk menjadikan seperti untuk kampanye gitu untuk anak gemar membaca gitu. Kemudian untuk yang kegiatan di kelas itu saya bisa juga nanti minta kerjasama dengan guru mata pelajaran untuk mengajarkan anak membaca di awal pelajaran. Oke, ya luar biasa ya Bu Farida ya. Ini sudah rencananya. Nah, di penghujung sesi ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Iya, dari percakapan ini saya memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca anak gitu. Oke, jadi intinya Ibu sudah menemukan solusi ya atas permasalahan yang sudah Ibu hadapi tadi ya Ibu ya. Oke, baik Bu,
Ini saya rasa cukup, apa kita mau lanjut lagi nih Bu? Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya Bu ya. Cukup ya. Jadi mungkin minggu depan atau kapan nanti kita bahas lagi ya, ngobrol-ngobrol lagi tentang kelanjutan apa namanya obrolan kita ini. Iya. Sudah sukses atau ada kendala atau bagaimana? Ya. Iya. Bagaimana Bu? Iya, iya Bu, siap. Terima kasih Bu Nia atas coachingnya hari ini. Dari sini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan di sekolah. Oke, terima kasih sama-sama Bu Farida. Terima kasih, berarti kita akhiri ya Bu untuk obrolan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching ini menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar Pak. Nah, begini Bu, setelah saya melakukan observasi, tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan Pak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian tadi Bu? Oke, yang di sana yang perlu saya garis bawahi ya, di sana saya sudah menggunakan alur tirta Pak ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi. Setelah itu saya juga menanyakan aksinya ya, serta tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk menggali potensi dari coach untuk mengatasi solusi atau menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapinya, gitu Pak. Oke, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta di sini Bu. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan di sini Bu. Oke, silakan Pak. Yang jadi Ibu sudah berhasil proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti akan dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi prinsip, yaitu memberikan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Ada beberapa ya, salah satunya yaitu saya ingin lebih dalam mempelajari alur tirta Pak pada saat coaching. Jadi sehingga kegiatan saya nanti ke depannya coaching saya akan lebih sukses lagi, lebih berhasil lagi. Wah, baik Bu, wah luar biasa gitu Bu. Jadi Ibu ini ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta gitu kan, agar proses coaching berikutnya itu menghasilkan lebih baik lagi nanti ke depannya. Baik Bu, menurut saya itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing kepada saya. Sama-sama. Baik Bu, kita akhiri ya percakapan pada hari ini. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.